Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya baca buat kita semua. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah bertemu dengan orang yang lain, yang lain diucapkan, lain dilakukan? Atau pernahkah bertemu dengan orang-orang yang pintar bermanis-manis, biar kelihatan gimana gitu ya? Atau ada di antara kita yang menjadi pelakunya? Ya pastilah tidak mengenakan sekali ya, ketika kita bertemu dengan orang yang bermanis-manis, kelihatannya gimana gitu ya, ternyata tidak seperti apa yang sejatinya gitu. Itu apa yang kita sebut dengan orang munafik ya. Sampai-sampai kita membuat itu menjadi akronim, muka nabi, pikiran kotor gitu ya. Artinya berbeda sesuatu, apa yang diungkapkan dengan yang dalam hatinya, dan lain sebagainya. Pastilah, tentulah tidak mengenakan sekali berada ya di dalam situasi seperti itu dalam kehidupan kita. Dan ternyata Tuhan Yesus juga ketika Matius menuliskan hal ini menjadi bagian dari khotbah di bukit, menegaskan hal itu. Sebab Tuhan Yesus juga ternyata tidak suka dengan orang munafik, tidak suka dengan orang yang kelihatannya suci, kelihatannya baik-baik, tapi ternyata hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan niat jahat. Dan itu sangat-sangat mengganggu sekali di dalam setiap kehidupan kita, terlebih orang-orang percaya, orang-orang beriman di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau kita bertumbuh dan menjadi pribadi yang munafik dalam kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang kelima itu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bahkan lebih lagi, kemunafikan itu juga ternyata ketika kita mencoba untuk menolong orang lain akan kesalahannya, tapi ternyata kita lupa bahwa salah kita juga ternyata lebih
dari apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini mengangkat topik setiap orang yang meminta akan menerima. Dan tentu saja ini terkait sekali dengan ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. So, di sana kita melihat hal pengabulan doa. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 7 seperti yang saya sebut tadi adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan petua, memberikan ajaran bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah dan bagaimana hidup yang benar di hadapan manusia, di hadapan sesama. Di sini kita melihat ajaran tentang pentingnya tidak menghakimi orang lain, tidak munafik, mengasihi sesama, berdoa dengan tulus, dan meminta kepada Allah yang memberi tentu saja dengan kasih setianya. Secara historis, Matius ini dituliskan sekitar abad 50-70 Masehi. Matius menulis hal ini, kitab ini maksudnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umat Kristen, kepada pengikutnya, dan untuk kita dan generasi selanjutnya. Jadi jelas dalam konteks khotbah di bukit, di mana Matius 7 ayat 1-11 ini, Tuhan Yesus menghadirkan serangkaian ajaran tentang karakter di dalam Kristus dan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang berpusat kepada kasih, belas kasihan, dan kebenaran. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi penegasan Matius melalui nats ini? Hal yang pertama, pentingnya untuk tidak menghakimi orang lain. Gak usah diterangkan ya. Yang kedua itu penegasan tidak lain adalah kepercayaan sejatinya seutuhnya kepada Allah yang murah hati itu. Lalu yang ketiga, pentingnya doa yang penuh dengan ketulusan. Bukan doa kepura-puraan, tapi doa yang jujur, doa yang tulus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, milikilah sikap kerendahan hati dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab di sini Matius menegaskan pentingnya memiliki sikap hati yang rendah dan kerendahan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Dan di sini kita diberikan kekuatan untuk selalulah mengampuni orang lain dan tidak pernah saling menghakimi. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi kaitan tema? Ketika tema kita mengatakan setiap orang yang meminta akan menerima, kaitan tema itu yang bisa kita kaitkan dengan tema tidak lain adalah ajakan. Itu yang pertama, ajakan untuk meminta, ajakan untuk berseru kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mintalah, ketoklah, bla bla bla, itu artinya apa? Tuhan ingin setiap kita berseru memintalah, alamatkan kepada Tuhan Yesusmu. Yang kedua, ajakan tentu saja untuk mencari Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran firman, mencari apa yang Tuhan mau, mencari apa yang menyukakan hati Tuhan, dan lain sebagainya di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, tidak lain adalah Matius ingin mengajak kita untuk selalulah berada di dalam ketulusan itu. Sebab hanya di dalam ketulusanlah ada kekuatan mencari Tuhan. Lalu yang terakhir, kaitan tema yang bisa kita petik tidak lain adalah bagaimana diungkapkan seorang Bapa yang murah hati. Ini menjelaskan seperti apa yang dikatakan ayat 9 sampai ayat ke-11 itu, bahwa kalau seorang Bapa di dunia ini tahu memberikan yang baik, apalagilah Tuhanmu, Dia akan memberikan apa yang terbaik bagimu. Jadi sebenarnya kalau saya mau dikatakan, tidak sesederhana memahami tema ini setiap orang yang meminta akan menerima. Harusnya masih ada kekuatan lainnya. Setiap orang yang meminta di dalam Tuhan akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi bukan hanya setiap orang yang meminta. Ntar kita minta apa saja, lalu kita mengatakan bahwa kita akan menerima. Tidak seperti itu.
Orang yang meminta di dalam Tuhan, orang yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan akan menerima. Percaya deh, sebab Tuhan tahu mana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Minggu ini kita ada berada di dalam Minggu Rogate. Apa yang bisa kita kaitkan dengan Minggu Rogate saat ini? Yang pertama, pentingnya doa yang tulus. Yang kedua, pengampunan dan belas kasihan. Di sini kita ditegaskan tentang pentingnya pengampunan dan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Minggu Rogate menekankan penting sekali untuk mengampuni orang lain, sebagaimana kita juga memohon pengampunan kepada Allah kita dalam hidup ini. Yang ketiga, kaitan dengan nama Minggu Rogate tidak lain adalah kepercayaan yang mutlak akan Tuhanmu, akan Yesusmu yang bermurah hati di dalam setiap tindakannya. Lalu saudaraku, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini? Tentu saja yang pertama adalah kenalilah dirimu dengan baik, agar jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita berlomba-lomba menghakimi, mengutuki orang lain, padahal kita sendiri, kita tidak bercermin akan siapa diri kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua tidak lain adalah jangan menjadi pribadi yang munafik. Berhentilah dan buanglah jauh kemunafikan itu. Berjalanlah dengan ketulusan. Berjalanlah dengan hati yang bersih di dalam Tuhan. Maka bukan hanya orang banyak yang akan menyukaimu, tapi terlebih Tuhan Yesusmu akan sangat mengasihimu. Apa yang ketiga? Percayalah kekuatan doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu akan menjadi komunikasi yang terindah, keintiman yang terindah antara engkau dengan Tuhanmu. Lalu apa yang berikut yang menjadi refleksi bagi kita? Percayalah bahwa Allah kita itu murah hati. Dan di dalam kemurahannya, Dia justru akan mengatakan mana yang tidak kita butuhkan, mana yang tidak akan diberikan. Sebab Dia tidak mau setiap kita terjebak, terhempas oleh permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tetaplah berada di dalam komunikasi yang intens dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami selalu dan selalu untuk berlaku seperti apa hidup sejatinya di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.